Daripada itu ada tuntutan kami lagi bagaimana represivitas terhadap warga sipil, Bang Karni. Hamin satu aksi pada saat tanggal 1 yang lalu saya WhatsApp saya itu kena retas, Instagram juga kena hack di tanggal 11 yang lalu. Saya tidak turun Bang Karni, aksi tidak turun pada saat itu. Karena memang agenda kita setelah tanggal 1 aksi, kita akan turun kembali di tanggal 21. Nah, di tanggal 11 pun saya juga kena retas, WA juga hilang. Hamin 1 kemarin aksi tanggal 20, sekarang tanggal 21 kita aksi, itu pun WA saya juga diretas Bang Karni. Berarti ada pembatasan-pembatasan untuk kami mahasiswa dalam hal menyampaikan aspirasi ataupun kami berkomunikasi dengan teman-teman kami yang lain. Siapa menurut Anda yang meretas? Saya tidak tahu Bang Karni. Coba tanya sama yang berwenang untuk yang menjawab. Yang pasti itu adalah negara, Bang. Karena ada ketakutan berlebih dari negara terhadap gerakan mahasiswa saat ini. Gimana tahu di luar negara yang meretas? Bagaimana bisa? Karena saat ini yang kita lakukan ini Bayu saya lurusin Bayu nanti gitu. Dan kelompok yang kita lakukan, yang kita lakukan ini adalah mengkritisi negara. Jadi Jadi sebentar Bang, hal ini terjadi dulu Bang. Hackers itu tidak maka kecurigaan itu hadir kepada negara. Nah, ini saya lurusin kamu. It's okay, semua pandangan mahasiswa itu wajar. Tapi kalau kamu buat kesimpulan atas sesuatu yang tidak ada premisnya, kamu menyalahi hukum logika. Loh, tapi kan nggak bisa kritik kita diajukan kemana? Kamu tidak punya premis. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa negara premisnya adalah izin Bang Karni. Nggak bisa. Kamu harus tahu bahwa hari ini komunitas hackers di luar sana itu kebanyakan non-state actors. Izin Bang. Pelajari situasi. Hari ini baca banyak buku. Memang yang kami tuntut izin. Hari ini yang kami tuntut adalah pemerintah. Yang kami lawan adalah pemerintah. Jadi apa yang dikatakan oleh Pres Bayu, kecurigaan kita kepada negara hari ini itu sangat maksudnya ya masuk akal begitu. Karena yang kita lawan adalah pemerintah. Baik. Mana mungkin gitu. Baik, mungkin ada tambahan. Mungkin menambahkan dari Fauzan tadi bahwa memang tidak hanya Fauzan, tapi juga dari teman-teman yang lain yang pada hari 1 April pun sudah mengalami pembungkaman yang sama. Banyak telepon yang masuk yang berisikan mengenai ancaman-ancaman. Tak juga itu, WA yang merupakan salah satu media sosial yang kita gunakan pun hilang. Maka dari itu sangatlah timbul kecurigaan-kecurigaan ini sangatlah wajar menurut saya. Dan juga alasannya kalau misalnya dari teman-teman tidak ikut ataupun tidak turun ke jalan, mengapa dari pembungkaman via WA ini bisa dilakukan seperti itu? Berarti sangat jelas bahwa mungkin ada dari pemerintah itu memiliki kekhawatiran-kekhawatiran bahwasanya kita tetap melakukan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait dengan keresahan daripada rakyat Indonesia tersebut. Baik. Sekarang giliran. Izin Bang Karni sedikit tambahan. Selain daripada itu, represivitas terhadap warga sipil ini tidak hanya terjadi pada saat kita sebelum aksi. Bahkan pada saat aksi mungkin ada teman-teman yang ditangkapin begitu kan. Lalu juga bagaimana ketika kita kritis sedikit di media sosial itu bisa kita dilaporkan oleh Undang-Undang ITE hari ini yang mungkin ada pasal-pasal karet. Lalu bagaimana kalau kita di dalam forum-forum tertentu suaranya sedikit lantang mungkin bisa dilaporkan dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan bangsa kita hari ini juga Bang Karni. Baik. Itu yang menjadi tuntutan kita juga. Sekarang giliran Atabik, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Ageng ya, Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Atabik Fahmi, salah satu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Nah, jadi melihat fenomena gerakan mahasiswa yang berjilid-jilid sampai gelombang keempat dan seterusnya. Ini melihat satu sikap kita yang skeptis terhadap pemerintahan hari ini. Mengapa? Karena kalau kita lihat tentang perpanjangan atau penundaan pemilu hari ini, posisi kita
melihat bahwa ada fenomena seperti zaman di mana watak-watak Orde Baru itu muncul gitu. Kenapa? Karena semangat kita, spirit kita ya mungkin nggak jauh beda sama spirit-spirit gerakan-gerakan pada saat reformasi 98 itu. Mengapa? Karena semangat mahasiswa dalam memperjuangkan penundaan pemilu itu bukan hanya soal kita kita menginginkan pemilu ini ditunda atau tidak, tapi yang kita perjuangkan adalah berkaitan dengan pembatasan kekuasaan gitu. Karena kekuasaan cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya. Mengapa? Karena mereka punya peralatan untuk terus-terusan berkuasa seperti itu, Bung Karni. Ya, kita melihat watak pemerintah hari ini muncul satu sikap skeptis kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena ide dan gagasan terkait penundaan pemilu ini muncul dari komponen kekuasaan hari ini, yaitu dari beberapa jajaran menteri di kabinet Pak Jokowi dan juga partai-partai pengusung Presiden Jokowi. Jadi kita sebagai mahasiswa wajar jika memiliki sikap skeptis kepada kekuasaan hari ini, apalagi berkaitan dengan penundaan pemilu. Yang pertama, poinnya, kita juga mempertanyakan apa urgensinya adanya ide dan gagasan terkait penundaan pemilu. Kalau hari ini Presiden Jokowi mungkin sudah bersikap bahwasanya penundaan pemilu atau pemilu akan diadakan seperti itu. Tapi kan kita lihat bahwa ada banyak cara gitu untuk mensahkan atau melegitimasi adanya penundaan pemilu gitu. Seperti melewati amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945, melalui dekret presiden tentang penundaan pemilu, atau konvensi ketatanegaraan. Nah, berarti kan masih banyak cara. Kita walaupun secara statement Pak Jokowi udah melakukan statementnya, tapi masih banyak cara dan masih banyak opsi yang nantinya akan dilakukan oleh oleh aktor-aktor yang hari ini memanfaatkan momentum ini gitu. Nah, maka dari itu kami mahasiswa terus berjuang, terus menyuarakan agar apa? Agar adanya pembatasan kekuasaan yang hari ini sedang berkuasa. Dan kita akan terus memperjuangkan dan mensuarakan apa yang hari ini sesuai dengan nalar kritis kita, dengan kajian-kajian akademis kita, dengan kajian-kajian di kelas kita, melalui suara-suara di tiap-tiap sudut atau simpul-simpul kampus, melalui gerakan-gerakan mahasiswa seperti itu. Baik. Jadi ini akan ada jilid-jilid berikutnya. Pasti akan ada jilid-jilid berikutnya. Kalau misalnya tuntutan kami masih belum dipenuhi, dan tentu kami akan terus merawat gerakan ini. Masih banyak momentum-momentum ke depannya yang bisa kita manfaatkan untuk membangun sebuah gerakan untuk mengkritisi pemerintah dan membatasi kekuasaan. Baik. Dan mungkin akan berkali-kali lipat dibanding ini, Bang Karni, kalau misalkan tuntutan kita tidak diwujudkan begitu. Sekarang giliran pengamat politik Boni Argans. Habis ada baru Rocky, habis itu Nusron. Soalnya pakai kopiahnya dia. Iya, aku pengen denger dia dulu nih, Bang. Gak apa-apa lah ya. Jadi Kiai yang terakhir. Baik, Bang. Ini saya mau komentar yang mana, Bang? Kalau gerakan mahasiswa sih oke lah. Tadi malam juga di TV One kemarin malam di TV One juga kita diskusi ini. Sama siapa itu? BEM SI. Siapa? Kaurudin. Ya tadi ada udah komen. Saya kan mau nanya aja, Bang. Ini apa sih yang membedakan kemahasiswaan kamu yang hari ini turun sama yang kemarin tanggal 11? Kan ada BEM Kerakyatan, SI. Ada yang BEM SI Bangkit something. Ya, maksud saya apa yang membuat kalian harus bergelut beda hari? Terus tapi namanya tetap mahasiswa.
Bahkan yang gebuk Ade Armando juga kan nompleng di gerakan mahasiswa kan. Nah ini apa sih sebenarnya yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda sehingga harus hadir di hari yang berbeda dengan kelompok yang berbeda. Kamu bilang kami nggak turun tanggal 11. Dia bilang kami tidak mau berafiliasi dengan BMSI ya kan? Aku mau nanya itu dulu Bang, baru aku ngomong gitu loh Bang. Iya. Nah, ya. Ini kan 2022 ya. Ini agak beda lah kayaknya. Jadi hostnya ya Bang. Rasanya itu sudah dijawab di LC kemarin waktu itu. Ya. Nah, iya tapi intinya sebenarnya dari perbedaan-perbedaan itu menurut saya biasa. Gitu. Kenapa? Karena memang kita biasa berbeda bahkan sebenarnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Yes, betul. Gitu. Cuman jadi, aku agak resah. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan perbedaan-perbedaan itu karena kita tetap satu tujuan, kita tetap satu jua, kita saling menguatkan, kita juga menyerang satu pihak yang sama yaitu pemerintah. Sekarang saya lanjutkan. Mungkin tambahan sedikit. Sebentar, kamu tambahin nanti ya. Di situ persis saya menemukan ada satu ruang di mana kamu tidak hadir. Yaitu ketika kamu mengatakan bahwa perbedaan itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi disitulah esensinya. Karena kamu membawa nama yang namanya student movement. Itu satu kategori dalam social movement. Karena gerakan sosial, buruh. Itu kan gerakan sosial itu macam-macam tuh. Gerakan buruh, gerakan mahasiswa, macam-macam. Nah ketika you memakai jubah gerakan mahasiswa tetapi you terpecah-pecah. You mengalami pengelompokan. Pertanyaan saya lah, apa sih yang membuat kalian beda dengan partai politik yang juga pecah-pecah karena kepentingan? Karena begini. Coba jelasin ke saya, apa yang membedakan kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh? Karena begini Bang, di tanggal 28 aksi, lalu di tanggal 1 aksi, di tanggal 11 aksi, hari ini aksi di tanggal 21. Ini menandakan bahwasanya kami mahasiswa saling melengkapi begitu. Intinya aksi yang pertama, aksi kedua, aksi ketiga begitu. Karena gini Bang, hari ini dari aksi pertama pun walaupun mungkin tidak banyak yang hadir segala macam, lalu aksi kedua, aksi ketiga, aksi keempat ada beberapa yang hadir, ada beberapa yang tidak, tapi kan tidak terjawab semua tuntutannya. Tapi ada kawan saya bilang begini, mahasiswa hari ini itu tidak punya soliditas, kesatuannya itu hilang, terpecah-pecah karena apakah jaringan alumninya yang kemudian berafiliasi ke partai politik. Misalnya, ya silakan nanti kamu bantah. Ini kan satu pandangan. Nah, sebenarnya saya agak resahnya begini. Oh, ini jangan-jangan kalian sedang menyeret gerakan mahasiswa yang sangat-sangat mulia itu ke jurang kehancuran. Maka ini harus menjadi seperti itu Bang. Justru ini hari harus ini menjadi refleksi bersama. Nih, saya harus sampaikan menjadi tadi, refleksi ya adik-adik kalian semua. Karena demokrasi tidak akan hidup tanpa kalian juga ada kan. Tanpa gerakan macam ini. Tapi kalau gerakan macam ini dinodai dan dileburin oleh praktek yang tidak mulia, ini yang menjadi korban itu masa depan, bukan cuma hari ini. Selamatkan masa depan lah. Jadi benahi hari ini. Maka teman-teman tadi saya tanyakan, apa sih yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda? Apakah kepentingannya? Atau apanya? Gini Bang, Silakan. kalau Abang tanya boleh gak yang Kartini, Ibu Kartini yang jawab, boleh gak? Dikit. Tadi kalau Abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki, gitu Bang. Itu bedanya dari gerakan mahasiswa dan dari partai politik. Gitu. Jadi lalu tadi ada Bang Usman juga ada sudah gerakan mengapresiasi gerakan kita saat ini. Gitu, dan perbedaan itu menurut saya biasa. Dan tadi kalau misalnya Abang bilang ini perbedaan apa alumni atau golongan dan lain sebagainya, saya kira tidak gitu. Karena kenapa? Kami ini di mahasiswa, politik yang kami mainkan adalah politik yang paling ideal gitu. Maka dari itu tuntutan serta harapan kami adalah juga yang paling ideal yang seharusnya dilakukan oleh negara. Seperti itu Pak. Saya bertanya begini adik-adik, karena saya juga bekas aktivis mahasiswa lah, kami semua. Cuman kan zaman kami beda ya, kita selalu mengedepankan juga itu kemampuan analisis. Ya apa intellectual capabilities kamu itu harus benar-benar, sehingga ketika you turun ke jalan, you mau beradu argumen dengan lawmakers yang ada di Senayan atau mereka yang duduk di istana, you nggak akan pernah mundur selangkah pun karena you juga kuat di berpikir, benar kan? Nah, makanya kemarin waktu Kahar, saya nggak banyak komen, saya nggak mau komen Kahar kemarin di TV. Karena dia bilang bahwa zaman Soeharto itu lebih sejahtera dari zaman sekarang. Kahar kan belum, jadi benih pun belum kan ya, zaman itu ya. Karena belum lahir dan seterusnya. Dan dia tidak tahu bahwa kesejahteraan era Soeharto itu kesejahteraan palsu. Tapi Kahar sudah klarifikasi Bang. Kesejahteraan itu hanya statistik. Gitu kesejahteraan itu kesejahteraan yang statistikal sifatnya. Zaman Orde Baru. Esensinya nggak ada, karena dibangun di atas ketidakadilan. Oke. Nah hari ini
nanti. Hari ini kita refleksi soal gerakan mahasiswa. Ini nanti pulang kamu ngajak, kamu lihat sejauh mana bobot gerakan ini masih bermoral atau tidak. Nah ini refleksi penting. Di mana titik tidak bermoralnya, Bang? Dengar, saya sedang mengevaluasi perpecahan Di mana kalian. titiknya? Kenapa kalian nggak bisa solid? Kenapa harus pecah-pecah? Kita tidak. Kenapa harus beda-beda? Bahkan ada beberapa isu saja yang sama, lalu yang lain-lainnya beda. Apakah memang mahasiswa ini bacaannya berbeda, atau jangan-jangan udah kurang baca kita nih? Nah ini refleksi. Banyak juga dosen, saya dosen. Banyak dosen juga kurang baca deh, tenang aja. Jadi bukan cuma kamu yang kurang baca. Saya berhenti dulu lah bertanya ke kalian ya nanti. Saya mau komentar tadi pernyataan soal wacana apa itu 3 periode apa. Tadi nama Pak Luhut disebut. Saya agak bingung yang begini. Saya coba mengambil di posisi netral lah. Kan pasal 28 konstitusi mengatur soal kebebasan berpendapat. Kalau di sebelah orang boleh berpesta dengan slogan ganti presiden, turunkan Jokowi. Kenapa di sini orang nggak boleh sih bernyanyi dengan diskursus Begini, Bang. Dengan diskursus 3 periode. Kan itu narasi. Karena narasi tidak akan pernah bisa. Tapi itu diwacanakan oleh bagian lingkaran kekuasaan saat ini, Bang. Iya, dengar. Itu dia. Tetapi seorang menteri Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu eksekutif. Betul. Kamu tahu di dalam trias politika. Betul. Dan urusan amandemen konstitusi itu urusannya lawmakers. Ya. Legislatif. Ya. Right? Oke, Artinya bahwa begini, Bang. kalaupun Begini. terjadi itu amandemen, ya harus disalahin DPR-nya, bukan Begini. presidennya. Cuman Pak Luhut itu harus bisa mempertanggungjawabkan statementnya Why? sebagai pejabat publik. Itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu, bahwa pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan informasinya. Dan Pak Luhut menyampaikan Nah, ini memiliki agak big tendensius. data. Iya. Saya paham. Gini, Saya Pak paham. Luhut menyampaikan memiliki big data, bahkan saat kita bertemu langsung menyampaikan gitu bahwa dia emang saya punya big data gitu. Baik. 110 Saya sudah juta nangkap, saya sudah penundaan nangkap, pemilu saya sudah gitu. nangkap. Tapi apa hak saya untuk kemudian share big data itu kepada kamu? Saya Nah, sudah itu nangkap. sudah diatur dalam undang-undang. Saya sudah Yang nangkap. kami inginkan Saya sudah adalah nangkap. Pak Luhut juga bisa membuka data itu, Bang. Saya Kalau sudah beliau nangkap. tidak bisa membuka, kan saya sampaikan juga pada Begini, forum-forum begini. sebelumnya. Itu kan- kami juga buktikan nih, Yes. bahwasanya mahasiswa I dan get your juga point, rakyat I get tidak your ingin point. Tenang aja. adanya penundaan pemilu begitu. Cuman begini, ayo kita coba kembali lagi ke belakang ya. Kita ngambil posisi yang coba berpura-pura netral semua lah. Artinya kita tidak punya satu keberpihakan, oke? Kita lihat, Pak Luhut ngomong itu sebagai siapa di tayangan apa? Apakah itu di sebuah acara negara atau di sebuah tayangan media? Tapi beliau Kanal, pejabat publik. sebentar. Bang. Ini Begini, masih saya, bahkan gini, Pak. saya masih berevaluasi. Nanti kamu akan respon. Makanya pahami lebih lengkap. Kamu bisa bahasa Jerman nggak? Bahasa Jerman itu hanya dimengerti kalau orang sudah selesai bicara. Karena kata kerja inti biasanya atau kata kerja modal di belakang. Oke? Good. Saya sedang berproses. Nah, Pak Luhut ngomong di ruang mana? Dan apakah itu di Istana Negara? Artinya ketika dia bicara itu, bisa saja separuhnya adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan sebagai warga negara, tapi melekat bersamaan dalam dirinya itu adalah seorang pejabat, toh? Ya. Sehingga di ruang itu kamu boleh menuntut, benar? Oke. Yes. Mungkin Tetapi sekali lagi, sebagai warga negara dia juga punya hak untuk Ya. berpendapat. Oke, Pasal 28 Undang-Undang Ya. 45 menjamin itu. Kalau tadi Maka kalau kita kembali ke situ, kenapa kita harus begitu agresif menuntut Pak Luhut keluarin datanya? Kenapa Oke, sih? boleh saya masuk, Toh omongan Pak Luhut hari ini tidak mengubah undang-undang. boleh saya masuk, Bang? Tidak mengubah apapun. Dan Presiden juga sudah mengatakan tidak ada penundaan pemilu. Boleh saya masuk, Bang? Silahkan. Nah, mungkin Abang kalau bilang tadi saya kurang baca, Abang juga kurang baca berita. Gitu. Kenapa? Karena kalau Abang baca berita, Pak Luhut sampaikan itu di Universitas Indonesia. Pak Luhut sampaikan itu saat iya awalnya, tapi kan kemudian statement-statement itu juga muncul salah satunya di Universitas Bentar, Indonesia Pak Nir Putih. saat Pak Luhut mengisi kuliah umum begitu ya di Universitas Indonesia, lalu kami mengadakan aksi simbolik begitu mengibarkan bendera kuning yang sudah saya tadi jelaskan, dan di forum itu saat kita bertemu berhadap-hadapan langsung dengan Pak Luhut mengatakan itu. Gitu. Dan posisi beliau diundang di Universitas Indonesia sebagai apa? Sebagai saya tanya kamu. Menko. Begitu, Saya Bang. tanya kamu. Abang ini mungkin perlu banyak Saya baca berita saya lagi. tanya kamu. Enggak, saya tanya Enggak, kamu. saya potong dulu. Beri saya penjelasan Ini lengkap. tolong pertanyaan terakhir ya kepada mahasiswa. Habis itu Anda boleh komen, Yes, Bang. dan itu selesai. Maksud saya begini, Bang. Begini deh. Untuk menjaga marwah gerakan itu. Ini kan bukan soal kepentingan kamu kan. Meskipun kamu pasti ada kepentingan pribadi. Dan itu normal. Jangan ketawa, saya tahu.
Itu normal. Tetapi kita harus menjaga yang lebih besarnya, ya kan? Imajinasi, persepsi tentang demokrasi harus kamu selamatkan. Maka apa yang kamu lakukan hari ini, kamu bertanggungjawabkan juga kepada gerakan-gerakan mahasiswa ke depan, di masa depan. Maka di sini kita harus belajar dengan tertib berpikir. Ya, pertanyaannya adalah kenapa orang begitu agresif menyerang Pak Luhut soal big data? Ketika tidak ada satupun ketentuan hukum yang memaksa dia untuk, kecuali you buka forum, you berdebat, you undang ke acara Bang Karni, berdebat dengan Pak Luhut soal big data. Di situ silakan berdebat. Tetapi sepanjang itu statement lepas, dia akan tetap terlepas. You nggak bisa penjarain dia. Sama aja, kenapa kamu nggak nanya kepada yang dulu bikin tagar, turunkan Presiden Jokowi, dan tuntut dia, kenapa you melanggar konstitusi? Karena konstitusi mengatakan dia hanya bisa diturunkan kalau ada berapa ketentuan itu, ya kan? Pelanggaran moral dan sebagainya. Kan Presiden Jokowi nggak pernah melakukan semua itu. Nggak korupsi, nggak ini. Nah, artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bukan Bahkan tendensius. ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, you tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah, di situ orang kemudian ini ada lelucon, Bukan tetapi kita, ada di tanggal 11. ada dari mahasiswa ini, ada dari mahasiswa ini. Saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dicibir seperti apa? Ini mengecewakan, Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi toh. Hari ini kami buktikan, Bang. Saya, Trisakti, Presiden Mahasiswa Trisakti bersama Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti. Trisakti tidak tergabung ke dalam afiliasi manapun. Tapi hari ini kita Iya. bisa bersama-sama dengan Iya, mahasiswa. makanya tadi kan pertanyaan reflektif saya. Ini pertanyaan retoris sebetulnya, tapi itu juga reflektif. Apa yang membedakan kemahasiswaan kalian dengan yang lain? Artinya bahwa you harus benahi ke dalam juga. Kalau you mau peran kalian itu signifikan di dalam proses sosial ini, politik ini. Gitu loh. Dan mungkin nanti akan ada satu titik di mana kami bertemu semuanya, Bang. Baik. Ya, setelah tamat dan masuk Golkar gitu. Atau partai apa? Partai Wah, B, jangan partai C. skeptis seperti itu. Tujuan Misalnya. kami tidak ke sana. Misalnya. Gitu. Kalau tadi Abang bilang mana apa yang mengatur ya. Tadi Undang-Undang Artinya Keterbukaan gini loh, Informasi Bang. Publik Saya itu kembali mengatur, Bang, ke untuk perintah Abang pejabat tadi. publik membuka informasi yang disampaikan. Jadi gini deh. Simple. Ya, tapi kan dalam kapasitas apa dia bicara deh? Jadi kamu Dalam maksud- kapasitas, dalam kapasitas Bentar, Menko bentar. Marves Publik, hadir Bang. di Universitas Indonesia. Bentar dulu. Yang kedua, ini ketika you bicara soal gerakan, you kan bicara soal mewakili masyarakat kan? Yes. Disitulah peran gerakan mahasiswa sebagai agensi moral kan? Oke. Nah, saya tanya sama kamu, radikalisme terorisme itu problem nggak buat Indonesia ini? Yes. Kenapa gerakan mahasiswa atau kalian tidak berteriak kencang? Turun. Ketika banyak itu terjadi persekusi terhadap orang-orang Syiah, persekusi terhadap minoritas, persekusi terhadap mereka yang berbeda haluan dengan kelompok-kelompok mainstream yang di kanan-kanan itu. Ya, inilah yang tadi dibilang Nah, Bang artinya Usman, kalau begini. gerakan cenderung primordial beginilah Ya. ujungnya. That's why, makanya saya bilang gerakan mahasiswa ini kalau mau pulihkan kembali marwahnya, you harus terlibat di segala situasi krisis. Di sekarang Salah satunya terjadi radikalisme, krisis begitu ya, ideologi. Sekarang terjadi krisis ideologi. Ya, karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis Baik. depan, standing at the frontier line. Bodi. Kalau enggak, orang akan pikir, you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicuriga begitu, ya kan? Thank you. Waktu Anda habis. Sekarang giliran Rocky Gerung. Saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Boni gitu. Dari tadi saya perhatikan ini teman-teman yang berempat ini dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu, senyum terus gitu. Saya bayangkan di istana hari ini itu cemberut semua. Jadi ya ada Rio teman saya berupaya untuk senyum, tapi harinya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah silahkan dah. Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan itu. Coba saya lihat satu persatu. Dari tadi Boni berupaya untuk menerangkan satu hal supaya fokusnya pindah itu. Tapi bagi mereka, ya kenapa sih mesti disuruh-suruh, biarin aja kan. Dulu juga waktu sebut tahun 65 itu KAMI itu himpunan dari semua perbedaan tuh. Ada yang sekuler, ada yang nasionalis, ada yang Islam segala macam.
Tapi ujungnya adalah sama, yaitu titik temunya akan dia peroleh itu. Kita bisa lihat bagaimana debat antara HMI dan gerakan mahasiswa sekuler pada waktu itu tuh, Mari Muhammad, Marsilam Simanjunta, David Nabitupul, itu debatnya itu luar biasa tuh. Tapi sama-sama menghasilkan ujungnya adalah Soekarno berhenti tuh. Demikian juga waktu reformasi, saya tahu, saya bisa bedain nih, oh ini Islam, yang ini sekuler nih, dengan ikat kepala tuh. Kelompok Islam, kami ada Fahri Hamzah di situ tuh pakai ikat kepala, reformasi damai. Yang sekuler, KBUI, Trisakti segala macam, reformasi total. Yes, gampang lihat itu tuh. Tetapi ujungnya adalah reformasi juga tuh. Walaupun pada waktu itu saya bawa mahasiswa saya untuk demo tuh, dan dihajar di Atmajaya, kita lompat pagar, ternyata di belakang pagar itu adalah selokan, kita masuk di situ semua. Saya bawa mahasiswa saya ikut demo waktu itu. Ya saya tahu peristiwa itu tuh. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah mahasiswa bergembira, dan kegembiraan itu nggak bisa lagi disogok dengan headline Kompas, headline TV bahwa Presiden Jokowi kan sudah mengatakan stop bicara tuh. Bagi mahasiswa, sekarang mahasiswa tuh mulai uji tuh. Tadi dituntut, kenapa masih minta Presiden buat omongkan berapa tadi, 3 detik apa-apa. Kan sudah bicara tegas. Yes, tuh. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan, mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Ya kita kira-kira begini kan, saya bayangin rapat BEM. Iya dia bilang begitu, tapi kita uji deh. Kita minta dia ucapin sendiri tuh. Kan itu dalam upaya untuk menguras stok psikologi presiden. Dia mau kuras aja, karena itu dia mau main panjang. Jadi kalau dianggap bahwa ya kenapa nggak banyak hari ini, oh dia agendanya sampai 20 Mei bahkan seterusnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat misalnya gimmicknya nih, ini anak-anak ini, bukan anak-anak ini, teman-teman saya ini menganggap, coba kita uji, Presiden mau nggak dia ucapin sendiri, nggak usah sekedar bilang kalian berhenti ya ngomongin 3 periode. Tapi kenapa? Aku tanya gini, Bang. Oke, nanti saya jawab. Brother Rocky, kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang saya mau ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan. Kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu Yes. nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya itu dia sedang bermain-main aja. memang. Benar? Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Enggak, maksud saya bener gak kalian? No, Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Diteruskan dulu. No. Ini saya belum selesai. Jangan Ini dilempar ke bahasa sini Jerman dulu, Bang. selesai Selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena menentukan begini dulu. loh, Nanti yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa, oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Saudara, oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya, yang saya baca, sini saya ulangi ya. Saya mengerti rapat-rapat di BEM UI terutama. Saya kenal baik, kan mahasiswa saya semua tuh yang bahkan dari 15 tahun lalu saya kenal itu. BEM UI punya lembaga kajian strategis. Itu final sebagai kajian akademis. Tetapi komunikasinya dikemas dalam bentuk teatrikal, dalam bentuk olok-olok. Sekarang mereka lagi uji Presiden Jokowi bagaimana kalau kita minta dia ucapin sendiri. Terus nanti mungkin ada mahasiswa bilang, jangan sekedar ucapin. Kita sodorin meterai supaya Presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Atau bahkan meterai bisa palsu di depan notaris. Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan. Tidak ada yang salah. Berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya, karena Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? Nggak ada soal. Karena Ya itu that's it. memang
biarin aja presiden nggak bersuara, tetapi gimmick ini adalah khas mahasiswa. Kan poster-poster Pak lebih baik pro khilafah daripada pro Jokowi itu. Itu biasa aja. Nanti orang bilang kok ini jadi radikal mas? Enggak, itu bagian dari radikal itu. Narasinya begitu tuh. Ya andaikan semua orang di ruang yang sama seperti kita berpikir Pak Rocky. Enggak ada soal. Cuman kan persoalannya melihat gerakan ini masyarakat tahu apa yang sedang dengan latar belakang persepsi yang beragam. Nah ini dulu kesalahan SBY kamu harus tahu. 10 tahun permisif dengan kelompoknya Wahabi Salafi. Hari ini apa? Enggak. Tolong Anda bicara apa dia? Nah, Pak Rocky, atau mungkin artinya gini loh, kalau ini aksi teatrikal itu belakangan deh. Saya mau terangkan dulu posisi saya di sini. Atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau enggak lah. Lu jadi mahasiswa saya nggak layak. Saya masih mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan latar dari peristiwa demonstrasi ini. Mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harusnya diselamatkan lebih dahulu daripada IKN. Mahasiswa tahu bahwa upah buruh harusnya dirawat lebih dahulu daripada menyogok oligarki itu. Itu ada di belakang back mind mereka. Mereka tinggal kemas itu. Sekarang coba kita lihat misalnya apa keadaan kita hari ini yang menyebabkan buruh ikut bersama-sama dengan mahasiswa dan percaya bahwa kepemimpinan intelektual ada pada mahasiswa, kepemimpinan massa ada pada buruh tuh. Nah, itu bagi tugas. Jadi pembagian tugas itu jelas. Terhadap apa? Terhadap kesulitan ekonomi. Tadi saya baru baca Sri Mulyani mengeluarkan aturan pajak baru tuh. Bahkan pajak terhadap tempurung kelapa. Bayangkan. Batok kelapa. Artinya batok kelapa itu bernilai, maka dipajakin. Komoditas. Betul. Ntar saya masih lanjut. Iya. Oke, ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Aku paham. Itu kan soal. Kalau paham, oke. Itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara aja. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara. Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku takutnya gini, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan sangat politis ya. Ya dari zaman kita sih. Bayangkan gerakan mahasiswa itu selalu menyentuh kekuasaan praktis. Dia tidak menyentuh wilayah-wilayah lebih mendasar. Ya baru kali ini kan muncul ada isu misalnya agraria dan segala macam. Itu, tapi dari dulu kan jauh sekali tuh dari gerakan mahasiswa. Nah kemudian orang mencurigai, jangan-jangan memang gerakan mahasiswa. Porsi saya belum hanya saya untuk belum selesai. Saya mau dengar kesimpulan Anda. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ditanya misalnya, tadi kita mau berupaya paham ini gerakannya sampai kemana itu. Pasti ujungnya Anda penasaran gitu. Jadi mahasiswa juga tahu. Kalian penasaran, biarin kami manfaatkan kepenasaran kalian sebagai bagian dari permainan kami itu. Kata permainan tuh, political game atau political gimmick, biarin soal itu. Jadi yang jelas, pertama-tama yang mesti kita lihat bahwa ini hari 21 April, banyak orang mengatakan masih mending peringati Hari Kartini. Loh ini bagian dari peringatan Hari Kartini. Karena Kartini lah yang mengajarkan emansipasi gitu. Nah, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan kembali emansipasi. Bagi mahasiswa ya kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, bagi mahasiswa gelap itu adalah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Jadi daripada ada di gorong-gorong mending demo di jalanan. Itu juga prinsip Hari Kartini itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini gerakan yang nafasnya sepanjang sejarah Republik ini ada di situ terus. Nah kita tahu bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan oke, saya mau tidak mau lagi bicara soal perpanjangan, saya fokus pada ekonomi segala macam, itu ucapan dari istana. Dan publik menganggap BEM UI belum pernah mencabut plakat yang mereka serahkan pada Jokowi. Itu Jokowi adalah the king of lip service. Udah pernah cabut belum? Belum, justru karena itu mereka ingin mau cabut itu supaya mereka dengar langsung dari Jokowi. Tetapi bagi publik menganggap
Gerakan mahasiswa itu adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana tuh. Ada istilah bagus dibuat oleh seorang perempuan Amerika kulit putih, kulit hitam yang juga pasti dia satu pikiran dengan Kartini di sini. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Ya. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja karena itu mesti dibawa peralatan dari luar. Demo itu adalah peralatan dari luar. Tapi kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin gimmick segala macam bahwa ini politis. Ya udah, kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau Saudara Boni ya, masih mencurigai, justru kita curigai kenapa Saudara Boni mencurigai gitu. Kan itu intinya. Begini Bang. Saya itu agak heran nih, Adi ini belajar benar apa enggak ya? Kan presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap konstitusi. Ya, mereka tahu itu. Dia eksekutif. Itu Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab gitu? itu bagian normatifnya bagi mereka selesai. Nggak bisa, Mereka Bang. Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis. Mungkin. Karena begini, Ya, nggak Bang. ada soal. Izin Dia Bang, punya- izin Bang Karni. Nggak. Karena begini, Udah Bang. cukup. Atau begini. Karena begini. Izin Bang. Habis, saya nggak mau. Atau begini. Anda udah terakhir. Iya, saya mau tutup terakhir. Kalau heran aja sih Bang, karena tanggal 10 keputusan itu kan berita semua media. Ya, nggak ada Presiden soal. tidak mau itu penundaan pemilu. Nusron. Rocky sama Boni ini jangankan Presiden Republik Indonesia, Presiden ILC aja dia didengarkan. Saya akan bicara dua hal. Pertama, bicara tentang demokrasi dan demonstrasi. Yang kedua, saya mau bicara tentang penundaan pemilu. Soal responnya Rocky kayak gimana, Osman kayak gimana, mahasiswa gimana, ini pendapat saya, suka-suka saya begitu. Saya pikir pasca reformasi hari ini, represi masyarakat sipil itu sudah mulai tensinya menurun dibanding pada masa-masa sebelumnya. Apalagi kalau kemudian secara jujur kita kaitan dengan demokrasi. Kalau kemudian kita mengkritisi ada ruang demokrasi yang menyempit, tidak mungkin ada demonstrasi sampai berjilid-jilid yang diakui oleh para mahasiswa. Tanggal 28, tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21, mungkin tanggal 28 agak libur. 28 pasti akan libur karena menjelang Idul Fitri begitu. Dan sebagai May Day, sebentar lagi, 2 hari lagi Idul Fitri mungkin juga dipertimbangkan lagi. Ada juga mungkin sekarang halal bihalal atau menjelang Idul Fitri, persiapan takbiran May Day-nya sekalian mungkin bisa jadi. Tapi menurut saya ini adalah fenomena bahwa memang ruang demokrasi itu sebetulnya tidak menyempit. Bahkan makin melebar menurut saya, perspektif saya. Hanya memang ada satu kata kunci tadi yang disampaikan oleh Osman. Memang absennya oposisi di partai politik. Di DPR ini ada 9 fraksi. 7 partai itu menjadi pendukung pemerintah. Dan 2 fraksi itu meskipun tidak menjadi pendukung pemerintah, beberapa agenda-agenda pun cenderung selalu ikut dengan pemerintah. Nah, ini apakah kemudian salah? Nggak ada yang salah, karena memang ini konstruksi yang terjadi hari ini. Tinggal bagaimana para aktivis demokrasi itu menciptakan ruang kreativitas, menciptakan yang disebut dengan oposisi alternatif. Nah, oposisi alternatif kan contohnya Karni Ilyas ini menjadi oposisi alternatif. Ya nggak apa-apa, itu boleh. Dan sekarang pesannya adalah kita tantang adik-adik mahasiswa ini menjadikan dirinya menjadi permanen oposisi alternatif. Jangan hanya masuk ketika isu-isu yang sifatnya sporadis. Boleh saya masuk, Bang? Harus konsisten dan Iya, soal masuk nggak masuk ngomongnya ke sana, jangan boleh, Bang. boleh apa enggak gitu. Gak, biarin dia selesai Oh, dulu. selesaikan dulu. Oke. Soal masuk nggak masuk, saya kan ada ngomong saya nggak pernah menyetop loh. Ya kan? Nah sekarang begini ya, karena ciptakan nah ini kita sama-sama berkreatif, karena kami di DPR ini juga butuh oposisi. Jangan dipikir kita-kita yang menjadi aktor politik ini nggak butuh adanya oposisi, butuh. Kenapa? Karena bisa menjadi sparring partner. Kita jadi tahu apa sisi ruang kosong yang kemudian perlu direnungkan oleh pendukung pemerintah. Yang kemudian ruang kosong itu diisi.
Jadi kemudian jangan juga yang namanya oposisi itu sunatullah. Kalau kita bicara bulan puasa ini, itu keniscayaan. Jangan kemudian oposisi itu dianggap hero atau berlebihan, nggak ada, biasa. Karena itu saya tidak setuju dengan dua istilah yang muncul dari Rocky sama muncul dari Bayu ya, dari Bayu, bahwa seakan-akan ada hero dan yang berlebihan bahwa kami karena demonstrasi ini yang kami lawan adalah pemerintah, maka kami diretas HP saya misal begitu. Itu dianggap sebagai represi. Nah, ini kayak saya perlu masuk, Bang. Nah, saya ini pendukung pemerintah. HP saya itu juga diretas berkali-kali. Nah, coba ingat deh hari ini. Ruang publik yang punya hak, yang bisa meretas suatu HP itu tidak semata-mata state aparatus. Tapi semua orang pun sekarang itu bisa melakukan untuk itu. Jadi oposisi kemudian demonstrasi juga nggak saya maknai untuk belajar menentang kekuasaan sudah disampaikan oleh Rocky, enggak juga. Ini biasa menurut saya. Memang habitusnya mahasiswa yang memang begitu. Adalah ada ruang kosong tentang oposisi diisi dan itu bagus. Bukan berarti kemudian kita a priori, partai politik a priori dan sebagainya, enggak. Memang ini ruang demokrasi yang kemudian diisi dan itulah menandakan bahwa demokrasi kita berjalan. Terus kemudian ruang sempitnya ada di mana penyempitannya itu? Bahwa kemudian ada ekspektasi yang nggak cocok, ekspektasi nggak sampai, disitulah diukur tentang parameter indeks demokrasi. Nah, indeks demokrasi itu ada yang puas, ada yang tidak, ratingnya tinggi atau ratingnya rendah. Bisa jadi, ya kan? Kamu juga berhak, kita juga berhak, oposisi ini berhak untuk apa? Untuk menaikkan rating demokrasi ini dari perspektif yang dia bangun. Masuk boleh, Bang? Izin. Ya, Bang, sedikit menanggapi tadi. Yang dua hal. Yang pertama terkait dengan mahasiswa. Saat misalnya Abang meragukan mahasiswa sekarang akan menjadi gerakan oposisi, yang memang kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan politik alternatif untuk melawan oligarki. Lu yang meragukan. Karena ya tadi Abang bilang, saya justru malah bahwa mendorong kok. Iya, mendorong justru saya ingin menghadirkan bahwa nah, kenapa kami ingin juga menjadi politik alternatif? Saya justru senang kalau ada lahirnya oposisi permanen yang alternatif. Ya maka dari itu saya bilang karena bahwa itu kami berkomitmen. Anda datang setiap isu, jangan hanya sporadis. Iya, maka dari itu kami berkomitmen untuk terus menggulirkan politik alternatif. Karena menurut Fedi Hadis itu adalah satu-satunya cara untuk melawan oligarki. Bagus. Begitu. Lalu yang kedua terkait dengan pertasan. Itu begini, terkait dengan pertasan. Tapi konsisten. Oke, terkait dengan pertasan. Yang pertama, kalau misalnya ini tidak dilakukan oleh negara, kenapa yang diretas para aktivis-aktivis, ketua-ketua lembaga yang akan menggulirkan aksi di hari H+1 gitu. Jadi misalnya WhatsApp saya diretas sebagai ketua BEM UI, lalu WhatsApp Pres Fauzan diretas sebagai presiden mahasiswa Trisakti, lalu WhatsApp dari Abdul diretas sebagai koordinator pusat BEMSI Kerakyatan, lalu juga WhatsApp Yusuf diretas sebagai koordinator wilayah Jabodetabek Banten. Nah, ini yang diretas kemudian adalah para ketua-ketua lembaga, Bang. Ada mau jawab? Untuk apa juga dijawab? Saya tanya, ini kan hanya asumsi bahwa seakan-akan aku ini orang hebat, kemudian saya diretas. Berarti aku hebat juga dong, aku berkali-kali diretas. Sudahlah, ini soal retas-meretas ini gak usah dijadikan sebuah fenomena. Tapi ini dan gejala berkaitan dengan data pribadi kami. Karena apa? Karena semua kita alami. Kita semua pernah jadi korban. Ini era hari ini terlalu banyak orang kanibal yang punya bisa melakukan itu. Jangan kemudian kita secara spontan berasosiasi bahwa ini pasti negara ini. Berarti aku juga bisa ngomong, ini berarti saya negara juga ini. Nggak mungkin KPK. Kan atau siapa begitu yang melakukan itu dan sebagainya kayak gitu. Baik. Enggak, sebenarnya ini kita kembalikan sih. Saya masih satu hal, Bang, belum saya selesaikan. Soal penundaan pemilu. Mungkin yang retas HTI atau FPI kayaknya. Bisa jadi gitu kan. Ya. Artinya kan
Artinya kan tidak hanya negara yang bisa melakukan Yes, itu. ada Itu loh banyak. poinnya. Tapi kalau tentang Itu mahasiswa akun- pasti negara. Ya, Tuh. Pak Agus Nusra, Ya, itu makanya akun belum apa tentu itu? juga lah Rocky. Jangan semua. Tapi faktanya Nah, yang terakhir, jangan dalam semua ngomong. demokrasi memang realitanya terjadi penyempitan. Kenapa? Misalkan setiap ada aksi-aksi kritikan kita berbagai macam kebijakan, kita sering ditekan kemudian agar tidak turun ke jalan, agar bahkan sampai ke rumah-rumah, bahkan ke tempat kerja kawan-kawan itu tuh didatangi kan gitu. Nah, itu bentuk kenapa kita Yang menyatakan datangi hari ini siapa, ruang Mbak? demokrasi. Ada orang aparat terbuka kok yang Ya, menyatakan ya, itu lawan loh. aja. Kalau Nah, namanya kita melawan bukannya aja. tidak melawan, Nggak. kita melawan. Kalau- Tapi kalau- saya begitu mau itu. menjawab ya, kalau Aparat. tadi dari KSP bilang solusi dari problem persoalan rakyat hari ini dengan berbagai macam kenaikan, dengan situasi ekonomi semakin memburuk dijawab dengan persoalan bantuan. Kenaikan BBM tidak hanya dalam 3 bulan. Yang diberikan bantuan kan subsidi hanya 3 bulan. Tapi bagaimana rakyat menanggung dalam 1 tahun kebutuhan hidup semakin membuat rakyat sengsara. Itu Baik, yang harus coba, dilakukan. Mbak Nining, saya komentar gitu. Aku pikir gini, kalau datangnya aparat itu persuasif dalam konteks pendekatan ya baik-baik, saya kira nggak masalah. Kan tugasnya keamanan. Tapi faktanya Bang, mahasiswa pelajar ketika di stasiun-stasiun ditangkap, diperiksa, digeledah, dibawa ke tempat-tempat yang kemudian Karena ada yang bawa batu, Oh Mbak enggak Nining. juga, kita Itu boleh kemarin bahkan banyak juga nggak membawa apa-apa. Ada- Tadi anggota saya 3 ada orang digebuk. ditangkap di stasiun, Saya ditaruh baru di Pak pelayanan Yasa, misalkan. Kita ketemu ALC yang akan datang.